Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku yang saya hormati dan saya cintai. Puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dengan jarak jauh tanpa mengurangi kesemangatan kepada kita semua, dan semoga kita semua selalu dianugerahi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, selamat lahir batin dan beramal kepada keluarga kita semua. Semoga selalu dan senantiasa dianugerahi keberkahan hidupnya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh introspeksi diri kita bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang selalu memohon, selalu berdoa, meminta kepada Allah semoga ilmu yang dianugerahkan kita benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang saya hormati, mari kita berdoa. Ala hadiniyah liridhillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pagi ini kita belajar tentang hutang piutang. Perlu kita ketahui bahwa pengertian dan dalil hutang piutang yang mungkin anak-anak sudah buka buku modulnya, ini perlu saya jelaskan, yaitu terkait hutang. Jadi hutang adalah merupakan bagian daripada akad yang dilakukan untuk memberikan sesuatu benda atau uang dengan perjanjian akan dibayar kembali sejumlah dan nilai yang sama. Bisa kita lihat, kita dalami bahwa akad yang dilakukan untuk memberikan suatu benda. Jadi bisa benda dan juga bisa dari uang. Itu. Jadi terkait dengan akad, jadi akad ada, tentunya ada orang yang mengatakan akad itu tersebut. Jadi ada muakid dan ada muakadnya. Ada yang hutang dan ada yang berhutang atau disebut piutang jumlahnya nanti. Nah, itu merupakan bentuk transaksi yang memerlukan beberapa lama atau beberapa waktu yang lama agar tidak terjadi lupa atau keliru. Maka hendaknya dibuatkan catatan atau dibuatkan saksi. Jadi ada catatan dan tentunya ada saksi. Anak-anakku yang saya hormati, terkait dengan hukum hutang piutang. Jadi pada dasarnya ada yang pertama, hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi siapapun boleh berhutang atau berakad hutang piutang. Sedangkan orang yang memberi piutang hukumnya adalah sunnah, sebab orang tersebut termasuk orang yang menolong. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum yang piutang menjadi wajib apabila
hutang piutang tersebut dalam kondisi atau keadaan yang terdesak. Contoh seperti kebutuhan dibuat untuk pengobatan orang yang sedang sakit yang sekiranya memprihatinkan. Itu jadi hutang tersebut menjadi sunnah, tidak mubah, bahkan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberi hutang atau memberikan hutang itu wajib hukumnya apabila ada. Berdasarkan hadis Nabi, jadi tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Jadi kalau dilihat daripada itu berarti seakan-akan kita memberikan sedekah 1 kali, tapi kesan pahalanya mendapat berlipat ganda 2 kali. Untuk rukun hutang piutang, orang yang berpiutang atau yang memberi hutang itu harus ada. Yang kedua, orang yang berhutang. Yang ketiga, hutang atau ada barang atau uang yang dihutangkan atau yang dipiutangkan beli. Yang keempat, ijab qabul. 4 itu merupakan bagian yang tidak bisa dihindari karena itu merupakan rukun. Jadi ada orang yang hutang tidak ada yang dihutangi, ya tidak jadi. Ada yang mau dihutangi tapi tidak ada yang berhutang, tidak akan jadi. Ada yang berhutang, ada yang menghutangi tapi tidak ada barang atau uang yang dihutangkan juga tidak akan jadi. Terlebih tidak ada akad, harus dengan akad. Contoh Pak Ahmad tadi bilang sama Pak Hamid yang saya contohkan di atas tadi. Pak Hamid, saya mohon dihutangi uang 10 juta untuk pengobatan bapak saya. Itu kalimat itu yang merupakan bagian akad yang harus disampaikan kepada Pak Ahmad terhadap Pak Hamid. Itu ya. Terus manfaat hutang piutang. Jadi seorang dapat memenuhi kebutuhan hidup, itu manfaatnya tentunya bisa berjalan tanpa ada yang menghutangi, tidak bisa berobat atau tidak bisa melaksanakan aktivitas kebutuhan dilanjutkan. Yang kedua, terwujud sikat hidup gotong royong atau toleransi saling tolong menolong antar sesama anggota, sesama masyarakat, sesama teman. Yang ketiga, mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian daripada hutang piutang berdasarkan dari dawuh Allah, berdasarkan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhi. Saling menolong, tolong menolong antar sesama, di antara manusia, di antara teman, insya Allah Allah akan menolongnya. Kita akan ditolong Allah selama kita juga menolong kepada sesama. Itu sementara yang materi saya berikan, mohon itu nanti bisa diperjelas dengan mempelajari lebih lanjut dan teliti. Untuk tugas ya kita selesaikan atau harus kalian selesaikan, yaitu uji kompetensi halaman 8 sampai halaman 10. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.